Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Allah hamparkan di hadapan kita kesempatan untuk beramal solih. Allah ringankan langkah kaki kita untuk beribadah. Allah anugerahkan kepada kita nikmat sehat walafiat, bisa menikmati nikmat-nikmat dari Allah juga merupakan nikmat dari Allah. Betapa banyak nikmat Allah yang tidak bisa dinikmati oleh sebagian saudara kita, barangkali karena kondisi tubuh yang kurang sehat, kondisi yang tidak memungkinkan. Maka wajib bagi kita bersyukur kesempatan nikmat ini Allah anugerahkan kepada kita, juga nikmat hidayah, istiqomah dalam beribadah sebagai nikmat tertinggi dan paling utama. Semoga saja nikmat ini Allah tetapkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kehariban baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian ngopi bareng Ustaz, ngeteh bareng Ustaz. Yang ngopi kalau di Bandung itu makan kue. Bandung itu ngopi itu makan kue, bukan ngopi. Semoga saja kajian kita bisa semakin besar, bisa dinikmati dan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Sebenarnya ada tips supaya kajiannya itu rame, ya. Misalnya setiap jamaah pengajian yang menghadiri kajian ini pulangnya dibawakan beras 10 kilo setelah selesai kajian. Berikut amplop yang isinya 100.000. Insya Allah rame. Nah ini tinggal dicari kan sumber donaturnya. Saya rasa ini bukan kelakar, bukan guyon, tetapi kita punya dasar bahwa yang namanya dakwah itu aslinya memang ngajak makan. Ngajak makan. Karena manusia itu jasmani dan rohani. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib punya asar, jangan kalian berbicara tentang akhirat di hadapan orang yang perutnya lapar. Nah, ini kan sangat sesuai, maka silahkan disambi, ya, materi dan materialnya ini. Minimal kalau materinya belum masuk, materialnya masuk, itu aja. Dakwah itu ngajak bersenang-senang, tidak identik dengan penderitaan, sesuatu yang susah dan sulit. Nah, ini mengambil hati. Dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi ghanimah, hasil rampasan perang, itu di antara tujuannya adalah melembutkan hati manusia. Diberikan apa? Harta. Ada satu orang dapat 30 onta. Satu orang
Onta ini kalau sekarang apa ya? Masih ada nggak motor Tiger itu? Kita motor Tiger lah gitu, 30 atau kendaraan yang bagus. Nah ini teknik dan metode yang juga dilakukan oleh Nabi, melembutkan manusia dengan material, dengan materi, sebelum dimasuki materi-materi keilmuan. Kalau ilmu sendiri bagi orang yang lapar itu nggak begitu penting. Ilmu itu nggak begitu penting. Yang penting apa? Madak. Nah, yang penting mangan. Penuhi dulu kebutuhan, sejahterakan dulu kebutuhan calon yang akan kita dakwahi itu, kemudian selanjutnya terserah Anda. Nah, baik jemaah sekalian, perkara meluruskan niat, perkara niat ini bisa dilakukan belakangan. Memang niat itu utama dan pertama, tapi bisa dilakukan belakangan. Apa maksudnya? Contoh gini, tidak sedikit umat kita ini yang tadinya niatnya itu bukan niat ikhlas karena Allah. Apapun aktivitasnya, entah sosial, entah rohani, niatnya belum karena Allah. Tapi lama-lama ketika mendapatkan peringatan-peringatan bahwa kita itu harus niatnya ikhlas, terus disampaikan, lama-lama terprovokasi, terpengaruh. Oh iya juga ya, buat apa sudah capek-capek, buat apa sudah berkorban kalau nggak ikhlas. Nggak ikhlas sama-sama keluar masalahnya kan. Maka logikanya akan mendukung aktivitas, akan membenarkan ya, akan membenarkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini masih sekitar tazkiyatun nufus atau ikhtiar, usaha, upaya kita untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa. Materi ini begitu penting karena setiap hari kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang memperkeruh jiwa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan itu kita berhadapan dengan perkara-perkara yang potensinya itu mengotori jiwa kita. Maka kalau kita tidak imbangi, tidak kita counter dengan ikhtiar pensucian jiwa, maka dikhawatirkan jiwa semakin kotor, jiwa semakin tidak sensitif. Saya pernah mau beli sapi kurban, itu ke peternakan sapi. Pertama kali masuk ke peternakan sapi, saya merasa tidak nyaman dengan aroma kandang. Karena banyak sapi di situ, akhirnya bau sapi. Banyak kambing, akhirnya bau kambing. Cari penutup hidung lah, masker dan lain sebagainya. Karena apa ya, baunya kan nggak karuan. Kemudian saya melihat dan dapati para pekerja di situ itu biasa ngopi, makan, minum teh, makan gorengan. Di situ itu biasa. Padahal mambu letong, padahal bau pesing, kok bisa makan? Itu kenapa coba? Sudah biasa. Abdi mantos biasa. Oh, kebiasaan itu ternyata membuat sensitivitas kita hilang. Bener. Saya agak lama di situ, dibuatin kopi, saya minum juga. Karena sudah ada beberapa saat waktu sudah adaptasi rupanya. Kena oke-nya. Nah maka hati-hati. Keburukan juga begitu. Saya mendapati bahwa orang melakukan keburukan
itu awalnya karena kebiasaan. Ini misalnya kita buat batas, yang ke kiri buruk, yang ke kanan baik. Orang yang semakin banyak berbuat baik akan semakin tidak banyak berbuat buruk. Orang semakin banyak mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan, maka akan memperkecil atau meminimalisir perbuatan buruknya. Tergantung kita mau pola yang mana. Ini bahasanya, pola yang mana? Pola atau rutinitas kebaikan atau pola rutinitas keburukan. Orang biasa meninggalkan sholat, perasaan tidak ada masalah apa-apa ketika tidak sholat. Itu karena memang habitsnya, kebiasaan. Orang yang biasa sholat kemudian sekali nggak sholat itu, wah, menyesalnya luar biasa. Kok bisa sampai seperti itu? Orang yang terbiasa sholat kemudian melakukan kesalahan, itu kerasa betul, sensitif sekali. Lain halnya dengan orang yang terbiasa nggak sholat, ya, terbiasa tidak sholat, terbiasa berbuat maksiat, terbiasa, maka biasa-biasa saja. Dengan ucapannya misalnya, saya ini kalau mabok cuman 3-4 botol mah biasa. Misalnya ucapannya seperti itu. Bagi penjudi, ya saya mah kalau kalah cuman di bawah 1 juta mah udah biasa, udah rutin itu mah. Ntar lagi rumah saya jual ini kan. Udah kebiasaan. Pokoknya kebiasaan itu hati-hati, menjadi habit. Ya. Maka dulu ada majelis kesehatan pimpinan pusat Muhammadiyah itu merumuskan sebuah rumus, ya, namanya The 9 Golden Habits. Itu nanti bisa di searching tuh, The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas. Agus Sukoco, Dr. Agus Sukoco, MKes. Artinya 9 kebiasaan emas yang beliau rumuskan itu akan menjadi media pembersih jiwa, tazkiyatun nufus. Ada 9. Itu dulu merumuskannya itu bersama kami di Bapelkes yang di mana itu, pada Lampung. Contoh misalnya membiasakan puasa sunnah. Tuh, habit pertama, membiasakan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada berapa? Minimal 1 bulan 3 hari. Nah, 1 bulan 3 hari ini boleh kita ambil pada saat Yaumil Bid. Yaumil Bid itu hari putih, maka disebut dengan puasa mutih. Tapi bukan puasa mutihnya eta. Jadi puasa mutih itu yang dimaksud adalah bulan berwarna putih karena purnama, tanggal 13, 14, 15. Maka disebut Yaumul Bid. Bid itu artinya putih, asal kata abyad. Ya, bait kan, kita kan susah ngomong bait. Yaumil Bid gitu aja kan, putih. Kalau masih mampu boleh Senin Kemis. Kalau masih ada kemampuan, Senin Kemis. Kalau masih kuat, puasa Daud. Masih kuat, nggak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Ya, jangan sergap ya tiap hari puasa gitu kan. Karena ada memang orang yang tiap hari puasa, bahkan ada orang lebaran tuh puasa. Lebaran puasa. Katanya saya pernah nanya tuh sama anaknya yang orang puasa di hari lebaran, katanya, ini mau puasanya syariatnya Nabi Adam. Jauh amat Nabi Adam, Nabi Muhammad aja lah. Bukan ngebeda-bedain, tapi kan sudah ditetapkan, sudah dinasak, dihapus. Jadi puasa sunnah. Yang kedua, tilawah Al-Quran.
Kalau yang sering kita dengar itu tombo ati ono 5 perkara itu yang nyanyi Pak Opik ya. Tombo ati ana 5 perkara nih. Sebenarnya suara saya itu aslinya memang bagus gitu ya. Kaping siji maca Quran sak maknane. Teng tererereng. Jadi membaca Al-Qur'an berikut maknanya. Tahapan membaca Al-Qur'an itu ya, ada belajar mahrot huruf, menghafalkan huruf, tajwid, sudah agak bunyi tahsin, ya kan, kemudian menghafal tahfidz, kemudian tarjim, menerjemahkan, tafsir. Nah, ini lebih tinggi lagi, jangan gur tajwid wae, naik kelas ini namanya. Dari dulu tajwid, mahroj, sudah nggak ningkat-ningkat ini. Tahfidznya kapan? Tarjimnya kapan? Tafsirnya kapan? Setelah tafsir itu masih ada tansir, menyebarkan, mengamalkan. Al-Quran itu dipopulerkan, diviralkan. Nah, itu bahasanya. Ya, semua orang supaya tertarik terhadap Al-Quran. Maka pembelajar Al-Quran itu menjadi terbaik generasi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi diagendakan itu berapa T tadi ya? Tajwid, tahsin, tahfidz, tajwid udah, tarjim, kemudian tafsir, tansir, ada 6 T itu. Nah, kita berada di level yang mana? Ya di sekitar situ saja gitu kan. Nah, ini habits, kebiasaan. Bisa berpengaruh terhadap kesucian jiwa. Kaping loro apa kaping pindho ya? Kaping pindho. Salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail ini memang berat. Bahkan ada seorang ulama yang saking beratnya itu menggambarkan. Beliau itu menggambarkan untuk dirinya sendiri. Aku telah menyeret ruhku selama 60 tahun. Menyeret ruhku untuk membiasakan menikmati sholat malam. Jadi memang harus diseret-seret ini. Diseret ini menunjukkan apa? Agak sedikit dipaksakan. Mantuk bener, apalagi malam Ahad barusan bergadang, ya kan? Maka Nabi itu mensunahkan setelah sholat isya tidur, bukan ngobrol. Ya ngopi, ya boleh sih, tidak masalah. Tapi saran dari Nabi itu apa? Tidur setelah sholat isya. Supaya apa? Nanti bisa bangun malam. Kalau kita pengen mendapatkan derajat orang-orang yang ikhlas, bangun malam. Karena apa? Bangun malam itu gak ada yang lihat, semua tertidur kan. Kita punya acara sendiri, hanya Allah yang tahu. Nah, maka orang yang terbiasa dengan menyendiri bersama Allah ini akan menjadi pondasi kuat keikhlasan. Yang mulai sedekah subuh. Sedekahnya kemana? Buat aja kenceleng di rumah. Jadi setiap subuh sedekah. Ini hadisnya sahih. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, gantikanlah dia dengan yang lebih barokah, dengan lebih banyak. Jadi diganti, didoakan malaikat. Bukan didoakan tetangga. Kita kan sering ya buat acara doa bareng gitu kan, undang tetangga. Ini yang doakan malaikat loh. Lebih dijabah mana kira-kira? Ya insya Allah. Tinggal sedekah subuh aja. Gak usah banyak-banyak. Setiap subuh 200.000 aja insya Allah. Lo kok ketawa?
Ya itu kita itu kadang-kadang mau gimana mau jadi orang kaya, mau sedekahnya sedikit. Lah iya kan? Ya contoh doanya Ustaz Adi Hidayat, ya Allah berikanlah saya rezeki yang zakatnya 25 juta. Iya, zakatnya berapa? 25 juta. Berarti berapa tuh? Ya itu zakatnya aja segitu. Kita itu zakatnya aja 2.000 ya, pantas penghasilannya 100.000. Ya memang begini, enggak. Ini konsep, mindset kita saja sebenarnya. Ya kalau saya memang cita-citanya nggak pengen jadi orang kaya sih, makanya saya sedikit aja. Tapi sungguh silahkan. Itu menjadi habis sampai 9. Artinya apa? Aktivitas, rutinitas, habit, kebiasaan ini ketika dipola dan diinstal kepada kita, dibuat jadwalnya, schedule-nya, pasang di rumah, di tembok di tembok kamar, jam sekian sampai jam sekian saya ngapain, jam sekian. Pokoknya 24 jam itu diisi semua. Ya. Schedulekan, dijadwal, itulah rutinitas kita. Bismillah. Ya kalau melanggar sekali 2 kali apa ya, langsung dilihat dulu komitmennya seperti apa. Jadi kita perlu membuat mapping arah hidup kita. Ya kalau semua ditanya semua tujuannya mau pengen masuk surga atau tidak, pengen. Petanya udah dibuat belum? Nah eta, itu dia, belum buat mapping, belum buat arah tujuan. Saya pernah menulis di status WA saya, malam bergadang membahas tentang konsep hidup sukses. Itu di diskusinya itu di malam sampai bergadang. Paginya tidur sampai sore, besoknya siangnya tidur sampai sore. Nyambung nggak nih kira-kira? Nah iya. Jadi membahas masa depan sampai larut malam, siangnya tidur sampai sore. Ya kerjanya ya menghayal itu. Ya memproduksi hayalan. Nah ini kita kalau belum mampu untuk istiqomah, ya maka dibimbing dengan catatan-catatan tadi, jadwal, dibuat jadwal, gitu kan? Kalau nggak dipandu dengan itu kita offset kadang-kadang. Seharusnya jam 7 sudah sarapan ya. Nah sarapannya itu nanti jam 8, geser itu udah, ya kan? Jam 9 ngemil. Dia habis sarapan ngemil, ya kan? Apalagi kalau di daerah Tanggamus, kalau cuman makan pisang goreng sama bakwan ini namanya bukan sarapan, ya. Namanya makanan pagi. Iya. Jadi sarapan itu nanti kalau sudah ketemu nasi, lontong itu bukan sarapan. Itu apa namanya? Makanan pagi. Itu bisa berpengaruh terhadap jadwal yang lain nanti. Tulis sholat zuhur jam 12, jam setengah 12 harus istirahat. Kalau mau tidur siang, sunnah tidur siang itu. Tapi jangan lama-lama. Tidur siang misalkan 7 jam, ya kelamaan, habis waktunya. Qailullah itu tidur siang disunnahkan oleh Nabi. Ya boleh sebelum zuhur, boleh setelah zuhur. Itu untuk ya kita itu namanya apa ya, fisik ya, butuh diistirahatkan, butuh diberikan refreshing seperti itu. Itu boleh tidur siang, bahkan itu disunnahkan. Ya, kata Nabi, tidur sianglah kalian karena setan itu tidak tidur siang. Boleh cari hadis, setan itu tidak tidur siang. Ini bukan berarti yang tidak tidur siang itu setan gitu ya. Itu jangan pakai pemahaman yang menyimpang. Baik. Nah, keburukan juga itu karena kebiasaan.
Kita sebagai kaum dewasa itu biasanya orang dewasa itu dijadikan dalil untuk anak-anak. Ya, alangkah banyaknya kita itu melakukan sesuatu karena memang ini adalah pernah dilakukan oleh orang tua kita. Nah, maka kita menjadi orang tua yang benar. Saya kemarin melihat anak-anak kecil itu pada main remi, Pak. Saya tanya, kamu dapat kartu dari mana? Dari rumah. Lah sing tuku sapa? Kan bapaknya kan berarti kan? Nah, iya. Pada main remi. Kok kamu bisa main remi? Ya diajarin. Wah, main remi itu harus dimurojaah juga itu, kalau enggak lupa. Ya kan? Saya bisa main remi itu. Karena dulu diajarin. Gaple, oh ini ketemu ini. Katanya olahraga otak. Ya otak itu jangan dikasih olahraga, gaple lah ya. Suruh ngapalin Al-Quran, itu kan olahraga otak juga. Kemampuan kita diasah melalui hal-hal yang bermanfaat, jangan melalui gaple. Kamu kalau main gaple nanti cerdas. Cerdasnya memang iya, tapi rutinitasnya itu nggak cerdas. Ya kan? Cerdasnya ya di area gaple itu aja. Ya arena kartu itu aja. Bisanya terlihat cerdas itu karena kebiasaan. Orang yang bacaan Al-Fatihahnya bagus itu karena dia terbiasa membaca surat Al-Fatihah. Apalagi kebiasaan membaca surat Al-Fatihah yang didukung dengan bimbingan yang benar. Ini banyak orang berhayal, saya pengen bacaan Al-Qurannya bagus, tapi nggak pernah ngaji. Ya agak sulit. Saya pengen kayak orang-orang, maaf misalnya nih, saya pengen pintar main gitar, tapi nggak pernah mau beli gitar untuk belajar misalnya gitu ya. Ya ngaji itu karena terbiasa juga, bacaannya terbiasa di murojaah, terbiasa dibimbing oleh guru, akhirnya dia bisa bagus. Basis atau basic suara memang menentukan juga ngajinya bagus atau tidak. Tapi kalau tidak dengan bimbingan kebiasaan ilmu, maka nanti yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Atau mungkin kalau tidak terbiasa itu nanti mudah salah juga. Kalau orang tidak terbiasa baik itu biasa salah. Contoh kemarin ada ujian ingin menjadi tentara, itu apa namanya ya? Tes masuk tentara itu dites, kamu hafal Al-Quran? Siap, hafal. Coba bacakan. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim ala siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu karena enggak biasa jadi grogi. Yasin ke Al-Fatihah. Nah, kebiasaan ini kalau memang betul belum biasa, itu kita masih berpotensi geser. Ya. Ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini mungkin contohnya nggak relevan ya, tapi yaitu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena belum mapan, belum permanen, belum asli. Nah, maka akhlak itu dalam sebuah definisi itu adalah sifat yang permanen. Itu akhlak. Sifat baik yang permanen. Permanen kenapa? Tidak dibuat-buat, tidak terpaksa, bukan drama, ya kan? Bukan drama. Kalau drama itu semua orang bisa berperan. Orang jahat bisa, orang tidak baik bisa berperan jadi orang baik. Nah, itu tapi nggak permanen kan, nggak aslinya seperti itu. Nah inilah yang perlu kita pertahankan. Olahraga, pensucian jiwa ini membutuhkan daya dukung yang kuat. Ya, daya dukung yang kuat supaya benar-benar ketika kita itu
menghadap Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini benar-benar menjadi jiwa yang mutmainnah. Kita ini mungkin masih jiwanya masih jiwa apa? Nafsul lawamah, jiwa yang terombang-ambing. Apalagi sampai nafsul syai'ah. Ini naudzubillah min dzalik. Baik, barangkali itu saja materinya, tidak usah panjang-panjang. Semoga saja yang singkat ini bisa menjadikan kita membangun capacity building, membangun kapasitas kita menjadi lebih baik. Harus sering diingatkan dan bersama-sama. Ya, dengan sering diingatkan, insya Allah kita akan tidak terlalu jauh lupa. Dengan sering diingatkan, kita akan memiliki kekuatan. Dengan bersama-sama kita akan lebih bisa istiqomah. Usikum wa ya ibadallah, afu minkum, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.